Tidak ada yang bisa mempersiapkan hati seorang ayah ketika orang yang paling ia cintai tiba-tiba mengajaknya pergi tanpa banyak kata. Dengan langkah tertatih dan mata yang mulai buram dimakan usia, pria tua itu naik ke dalam mobil mewah tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah untuk selamanya. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa diam. Suara hujan membasahi kaca jendela seolah ikut menangis bersamanya. Tapi apa yang menunggunya di ujung jalan bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh siapapun. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, semua orang yang mendengarnya tak bisa menahan air mata. Angin berdesir kencang di antara pohon kelapa tua yang berdiri di pinggir jalan desa. Daunnya gemetar, seolah ikut merasakan kegelisahan hati seorang lelaki tua bernama Pak Estu. Tubuhnya membungkuk, kulitnya keriput, dan matanya kosong. Hari itu Senin pagi, tapi di dadanya terasa seperti hari terakhir hidupnya. Tangannya gemetar saat memegang ujung pintu mobil mewah milik anak angkatnya, Aditya. "Aditya, kita mau kemana?" Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Suaranya bergetar, bukan karena usia, tapi karena rasa takut yang menusuk. Tapi Aditya hanya tersenyum tipis, senyum datar, senyum dingin. Ia tidak menjawab. Ia hanya menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas. Mobil itu melaju meninggalkan jalan tanah desa kecil di Kulon Progo, Yogyakarta. Melewati sawah-sawah hijau yang dulunya Pak Estu bajak dengan tangan sendiri. Di bangku belakang, Pak Estu memeluk tas kecilnya erat, tas usang yang sudah sobek di pinggirannya. Tidak ada yang tahu bahwa ia akan pergi. Bahkan tetangga dekat pun tak melihat kepergiannya pagi itu. Seolah ia telah dihapus dari dunia perlahan-lahan dalam diam. Di sepanjang perjalanan, ia tak bisa menahan air matanya. Pipinya basah. Tangannya menggenggam lututnya, berusaha menenangkan dada yang sesak. "Setelah semua yang Bapak lakukan, kamu bawa Bapak kemana?" bisiknya lagi. Tapi Aditya tetap diam. Wajahnya menatap lurus ke jalan aspal, seolah jalan itu lebih penting daripada orang yang dulu menyelamatkannya dari kolong jembatan. Beberapa jam berlalu, mereka melewati gunung, pasar, ladang tembakau. Pak Estu mulai curiga. Ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan ke rumah cucunya, bukan ke rumah sakit, bukan ke kerabat. Ia mulai merasa asing dengan setiap kilometer yang dilewati, hingga akhirnya ia melihat papan kayu besar di sisi jalan. Panti Jompo Nusa Tenteram, khusus lanjut usia dunia, berhenti berputar untuknya. Jantung Pak Estu serasa copot, bibirnya gemetar. Ia menoleh pada Aditya, matanya membesar seperti anak kecil yang takut gelap. Apa ini, Aditya? Jangan tinggalin Bapak di sini." Aditya tetap tak menjawab. Ia memarkirkan mobil, lalu turun, membuka bagasi, mengangkat tas kecil yang sudah mulai robek itu. Dan dengan langkah datar, ia membuka pintu untuk Pak Estu. Seolah ini adalah akhir dari sebuah tanggung jawab, bukan awal dari sebuah pengkhianatan. "Aditya, kamu serius? Setelah semua yang Bapak lakukan, kamu tega?" Suara Pak Estu parau. Ia berusaha bangkit dari jok mobil, tangannya menggenggam pintu, napasnya berat. "Kamu ingat enggak, waktu kecil Bapak pungut kamu dari kolong jembatan di Surabaya? Kamu kedinginan, enggak punya nama. Bapak kasih kamu nama, kasih kamu masa depan." Tak ada balasan. Hanya suara langkah kaki Aditya yang menjauh, dan langit mulai mendung.
Seolah semesta ikut bersedih, petugas panti keluar. Mereka menyambut Aditya dengan senyum formal. "Ini ayah Bapak?" tanya mereka. Aditya hanya mengangguk. Singkat. "Ini dokumen-dokumennya. Saya titip." "Ya." Lalu tanpa pelukan, tanpa salam, tanpa tatapan terakhir, ia pergi begitu saja. Pak Estu berdiri di depan gerbang panti sendiri. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergumam, "Ya Allah, ini balasannya." Udara lembab menusuk ke tulangnya. Di belakangnya, petugas mulai menggandeng lengannya, membawanya masuk ke ruangan berisi kursi-kursi tua dan orang-orang tua lain yang tampak seperti boneka yang disimpan di lemari. Senyap. Tak ada tawa, tak ada kehidupan. Hanya suara jam dinding dan napas berat dari tubuh-tubuh renta yang menunggu akhir. Pak Estu duduk di pojokan, matanya kosong, kepalanya tertunduk. Di tangannya, ia genggam foto lama, foto lusuh dari 20 tahun lalu. Seorang anak kecil, lusuh, dekil, memeluk seorang pria paruh baya dengan senyum lebar. Di balik foto itu, tertulis, "Anakku selamanya." Tangisnya pecah, tak bisa ditahan, mengalir begitu saja, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Tak ada yang peduli. Tak ada yang menghampiri. Dunia seperti ikut mengabaikannya. Ia menatap jendela, berharap Aditya akan kembali. Tapi yang kembali hanyalah suara langkah petugas, mengantar makan siang, nasi dingin dan tempe goreng yang sudah keras. "Pak Estu, ayo makan Pak," kata perawat. Tapi ia hanya menoleh dengan mata yang tak lagi bersinar. Dan dengan suara yang lirih, ia bertanya pelan, "Kalau begini akhir hidupku, apa artinya semua pengorbanan kemarin?" Langit mendung menggantung di atas atap panti Jompo Nusa Tentram. Hujan belum turun, tapi udara sudah lembab, menyelimuti setiap sudut dengan kesepian. Di ruang tengah yang beraroma kapur barus dan kayu lapuk, Pak Estu duduk sendirian di kursi roda tua menghadap jendela besar yang mengarah ke taman kecil. Tangannya gemetar memegang selembar foto usang. Foto itu sudah nyaris pudar, tapi kenangan di dalamnya masih tajam dan menyakitkan. Di dalam gambar itu, seorang anak kecil dekil hanya mengenakan kaos robek dan celana bolong, memeluk seorang lelaki berumur dengan penuh cinta. Itu dia, Aditya kecil dan Pak Estu. Dua jiwa kesepian yang saling menemukan di bawah jembatan di Surabaya 25 tahun lalu. Waktu itu Pak Estu hanya seorang pedagang bakso keliling. Ia tak punya banyak, tapi ia punya hati. Dan hati itulah yang membuatnya mengangkat Aditya sebagai anaknya sendiri. Kini, di sisi lain kota, Aditya duduk di ruang kantornya yang mewah. Lantai marmer mengkilap, dinding dihiasi lukisan-lukisan mahal. Pemandangan gedung pencakar langit, Jakarta terbentang di balik kaca besar. Ia mengenakan jas abu-abu, dasi hitam, dan jam tangan yang lebih mahal dari motor yang dulu dipakai Pak Estu untuk mengantar Aditya ke sekolah. Di meja depannya, tumpukan dokumen, kontrak proyek jutaan, rupiah, dan panggilan video dari media nasional yang ingin mewawancarainya. "Selamat pagi, Pak Aditya. Bagaimana rasanya menjadi pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini?" tanya seorang jurnalis wanita dengan senyum cerah. Aditya membalas dengan senyum formal. "Semua ini berkat kerja keras dan disiplin sejak muda," jawabnya. "Tak ada satu pun kata tentang ayah yang dulu memberinya nasi dari beras pinjaman. Tak ada cerita tentang malam-malam
ketika mereka tidur berdua di lantai tanah dengan hanya tikar tipis sebagai alas. Di panti, Pak Estu menghela napas panjang. Di meja kecil samping tempat tidurnya ada termos plastik retak, 2 butir obat hipertensi, dan sebuah tas tua, tas yang ia pakai selama puluhan tahun. Di dalam tas itu terselip sesuatu yang selama ini tak ia sadari. Selembar amplop besar yang warnanya sudah kekuningan. Seolah Tuhan sendiri yang mengatur waktu, amplop itu tiba-tiba tergelincir ke lantai saat ia mengangkat tas itu. Perawat yang sedang membersihkan kamar, Sari, melihat amplop itu. "Pak, ini apa ya?" tanyanya sopan. Pak Estu mengernyit. Ia mengambilnya dengan pelan. Tangannya gemetar saat membuka lipatan amplop. Matanya terbelalak. Di dalamnya ada blueprint rumah. Tapi bukan rumah sembarangan. Ini rumah khas Jawa. Dengan ukiran kayu rumit, tiang-tiang dari bambu kuat, dan halaman luas. Di pojok kanan bawah, tanda tangan Aditya dengan tanggal yang masih baru, sekitar 3 bulan yang lalu. "Ini rumah?" bisik Pak Estu. "Untuk siapa?" Sari menatap Pak Estu. "Ada nama Bapak di situ." Suasana berubah jadi tegang. Pak Estu terduduk lemas, tidak tahu apakah ini harapan atau penghinaan lain yang dibungkus janji manis. Mungkinkah Aditya memang pernah merencanakan sesuatu untuknya? Tapi kalau iya, kenapa mengirimnya ke panti? Di malam yang sama, saat hujan turun pelan di luar jendela, Sari tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mengambil foto blueprint itu, lalu mencocokkan alamat arsitek yang tercantum di pojok kiri bawah. Studio Arsitektur Ganesha, Jakarta Selatan. Keesokan harinya, dengan hati yang terbakar, ia memutuskan pergi ke kantor pusat milik Aditya. Ia mengenakan jas hujan dan naik bus kota, menembus kemacetan dan hujan deras. Ia tiba di lobi gedung. Oh, pencakar langit itu basah kuyup tapi semangatnya tak padam. "Maaf, saya ingin bertemu Pak Aditya," katanya pada resepsionis. "Sudah ada janji?" Jawab wanita itu sinis. "Belum, tapi ini penting, tentang ayahnya." Kata ayah membuat resepsionis itu ragu. Tapi sebelum ia bisa melarang, Sari sudah menerobos masuk saat pintu lift terbuka. Ia naik, detak jantungnya seperti jenderang perang. Dan di lantai paling atas, pintu terbuka. Ia melihat Aditya sedang berbicara dengan klien. Sari menghampiri tanpa peduli. "Pak Aditya," serunya keras. Semua menoleh, termasuk Aditya. "Kenapa Bapak Estu diantar ke panti? Padahal Bapak sendiri yang tanda tangan rencana bangun rumah. Untuk beliau, apa maksud semua ini?" Aditya kaget, wajahnya pucat. Tangannya langsung gemetar. Saya. "Bapak Estu bukan barang, Pak Aditya." Suara Sari bergetar. "Beliau manusia yang pernah kelaparan demi menyekolahkan. Bapak yang jual motor demi Bapak bisa kuliah." Aditya menunduk. Suaranya lirih. "Saya takut. Saya merasa tidak cukup baik sebagai anak. Saya malu pada masa lalu. Saya tidak berani menunjukkan diri." "Kalau begitu," kata Sari tegas, "sudah waktunya Bapak bertanggung jawab. Bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai anak." Aditya terdiam. Ruangan senyap. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai retak. Hujan deras mengguyur genteng panti Jompo Nusa Tentram pagi itu. Butiran air menetes dari atap seperti tangisan langit yang belum kunjung reda. Di kamar nomor 7, Pak Estu duduk di kursi kayu dekat jendela.
Matanya menatap kosong keluar. Namun, tangannya menggenggam erat kertas blueprint yang kemarin ia temukan. Rencana rumah tradisional Jawa yang begitu indah, lengkap dengan nama dan tanda tangan Aditya di pojoknya. Rumah ini beneran buat aku? Bisiknya lirih. Ia tidak tahu harus berharap atau justru takut. Apakah ini cuma tipuan? Atau mungkin Aditya memang punya niat baik. Tapi kenapa ia harus melewati luka ini dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu menari dalam benaknya tanpa jawaban. Namun, ada seseorang yang tak ingin pertanyaan itu hanya berputar-putar di kepala Sari. Sang perawat muda yang sejak awal merasa ada yang tak beres. Dia merasa ada celah, ada misteri. Dan sebagai orang biasa yang masih punya hati, ia tidak bisa tinggal diam. Ia mengulang pikirannya tentang apa yang dikatakan Aditya kemarin, bahwa ia malu pada masa lalu, bahwa ia tidak tahu bagaimana cara menunjukkan cinta. Tapi apakah rasa malu cukup untuk mengirim seorang ayah ke panti? Itu bukan rasa malu, itu penolakan. Sore itu, Sari nekat kembali mencari tahu. Ia menyelinap ke ruang komputer perawat, membuka internet, dan mencari informasi tentang proyek properti milik Aditya. Tak butuh lama, ia menemukan artikel berita tentang rencana pembangunan villa eksklusif di kawasan Gunung Kidul. Nama proyeknya Rumah Kenangan. Dan lebih mengejutkan lagi, di dalam daftar desain awalnya salah satu bangunan dinamai Pawonan Pak Estu. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Ia mencetak semua data itu, lalu kembali ke kamar Pak Estu sambil membawa secangkir teh panas. "Pak, saya nemuin sesuatu lagi." Pak Estu menoleh, lambat, seolah tidak punya energi. Tapi saat Sari menyodorkan kertas-kertas itu, sorot matanya sedikit berubah. "Ini Aditya buat villa, tapi ada namaku," gumamnya, setengah tak percaya. Sari mengangguk. "Saya rasa dulu dia memang ingin bangun rumah untuk Bapak. Mungkin dia takut, mungkin dia ragu. Tapi niatnya mungkin nggak sepenuhnya jahat." Pak Estu menatap jauh keluar jendela. Tangannya menggenggam cangkir teh dengan erat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk. Tapi di hatinya tumbuh benih harapan kecil. Sebuah kemungkinan bahwa mungkin tidak semuanya telah hilang. Keesokan harinya, Sari memberanikan diri untuk menghubungi kantor arsitek yang mendesain proyek tersebut, Studio Ganesha. Ia menyamar sebagai mahasiswa arsitektur yang ingin belajar. Dengan sopan, ia bertanya, "Apakah benar Anda yang menggambar proyek villa milik Aditya Pradana?" "Benar," jawab suara pria di ujung telepon. "Termasuk satu rumah kecil yang khusus dipesan untuk ayahnya. Kami bahkan sempat kirim maketnya ke kantor pusat Aditya di Jakarta." Sari menutup telepon dengan hati bergetar. Ini bukan hanya ide sesaat, ini pernah nyata. Rumah itu bukan khayalan, pernah direncanakan, pernah ditujukan untuk Pak Estu. Tapi mengapa tidak diwujudkan? Ia tahu jawabannya hanya bisa didapat dari satu orang. Aditya. Sore itu, setelah jam kerjanya selesai, ia kembali mendatangi kantor pusat Aditya. Tapi kali ini ia tak datang untuk marah. Ia datang untuk menyadarkan. Dengan blueprint dan semua bukti di tangannya, ia duduk di ruang tunggu, menunggu selama hampir 2 jam. Akhirnya, Aditya keluar dari ruang rapat, melihat Sari, ekspresinya berubah gugup. "Mbak Sari, kenapa kesini lagi?" Sari berdiri, matanya tajam tapi nadanya tenang. "Saya nggak datang buat marah, Pak. Saya cuma mau tanya, kenapa nggak jadi bangun rumah itu?
Kenapa ditinggalin Bapak Estu padahal sudah sejauh ini? Aditya menunduk. Wajahnya lesu. Kali ini tak ada pertahanan. Saya takut, ujarnya lirih. Saya sudah jadi orang besar, tapi tiap kali lihat Bapak, saya merasa kecil. Takut diingatkan betapa miskinnya saya dulu. Takut, malu, dan bodoh. Saya pikir, dengan menjauh saya bisa lupakan semuanya. Sari menghela napas. Tapi yang Bapak Estu mau cuma satu, bukan rumah, bukan villa, cuma satu hal kecil. Aditya menatapnya. Apa? Sari menjawab, pelan, tapi menghantam tepat ke jantung. Pengakuan. Sejenak sunyi melingkupi ruangan itu. Tak ada suara selain bunyi detak jam dinding, dan di luar langit mulai cerah. Langit Jakarta cerah. Mentari bersinar terang, seolah tak tahu bahwa hari itu sebuah rahasia akan terbongkar. Sebuah kebenaran yang telah lama disembunyikan akan menghantam keras seorang pria yang selama ini berdiri tinggi di atas pujian dan gelar Aditya Pradana. Di dalam ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Sudirman, panggung megah disiapkan untuk acara tahunan Indonesia Future Leaders Forum. Para pengusaha, politisi, artis, dan wartawan berdatangan. Kamera bergantian mengambil gambar. Bendera sponsor berkibar di sudut ruangan. Dan di tengah semua itu, Aditya berdiri gagah dengan setelan jas hitam eksklusif. Wajahnya tenang. Senyum profesional tak pernah lepas dari bibirnya. Ia akan menerima penghargaan sebagai pengusaha sosial termuda dan tersukses tahun ini. Di layar LED raksasa, wajahnya terpampang jelas. Nama dan pencapaiannya diketik tebal dengan font elegan. Para undangan bertepuk tangan, berdiri memberi penghormatan. Semua tampak sempurna. Namun di waktu yang hampir bersamaan, jauh di panti jompo di pinggiran Bantul, Pak Estu duduk di ruang TV bersama para lansia lain. Matanya menatap layar televisi 14 inci yang bergetar gambarnya. Acara yang ditonton? Siaran langsung dari ballroom itu. Sari berdiri di belakangnya, menggenggam bahunya pelan. Pak Estu hanya tersenyum kecil. Dia makin besar ya sekarang, Sari menggigit bibir. Tapi kebenaran belum keluar, Pak. Dan tepat saat Aditya mulai naik ke panggung, saat pembawa acara memuji kisah inspiratif hidupnya, layar besar tiba-tiba berubah. Gambar wajah Aditya menghilang, digantikan dengan video lain. Suara rekaman terdengar. Suara Pak Estu. Saya pungut dia dari bawah jembatan Surabaya. Malam itu dingin sekali. Dia menangis, perutnya kosong. Saya kasih dia makan dari sisa jualan bakso saya. Saya ajak dia pulang. Saya kasih dia nama. Saya ajarkan dia cara berdoa, gambar berpindah. Klip video memperlihatkan wajah Pak Estu duduk di kursi kayu panti, dikelilingi oleh foto-foto lama. Suaranya serak tapi tegas, air mata mengalir di pipinya. Saya nggak pernah minta apa-apa, cuman ingin dia ingat siapa yang dulu membawanya keluar dari kegelapan. Suasana ballroom berubah mencekam. Para tamu terdiam. Wartawan mulai menoleh satu sama lain. Beberapa kamera langsung diarahkan ke wajah Aditya yang pucat seketika. Ia menatap layar dengan mata membelalak. Matikan videonya, teriak manajernya. Tapi sudah terlambat. Video itu tersebar. Dalam hitungan menit, potongan klipnya muncul di media sosial. Di Twitter, Instagram, TikTok. Tagar show ayah yang dilupakan langsung menjadi trending topik nasional. Netizen menumpahkan kemarahan mereka. Pengusaha sukses tapi buang ayahnya ke panti. Aditya Pradana, anak durhaka,
Bapak angkatnya tinggal di panti, dia pesta di hotel. Sementara di ballroom, suasana semakin kacau. Wartawan berdiri, mulai bertanya tanpa henti, benarkah Pak Estu itu ayah angkat Anda? Kenapa Anda kirim dia ke panti jompo? Kenapa Anda tidak pernah menyebutkan jasanya? Aditya kehilangan kata. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tertelan emosi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap semua orang, lalu menunduk. Mikrofon di tangannya gemetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Seseorang di antara tamu berteriak, "Kamu tahu apa itu balas budi?" Tepuk tangan berubah menjadi bisik-bisik. Senyum berubah jadi tatapan sinis. Panggung kehormatan berubah menjadi kursi penghakiman. Aditya akhirnya turun dari panggung. Tanpa trofi, tanpa tepuk tangan, ia berjalan keluar dengan langkah goyah. Kilatan kamera mengejarnya. Tapi kali ini bukan karena kekaguman, melainkan karena skandal yang baru saja meledak di depan seluruh negeri. Di panti jompo, Pak Estu masih menatap layar televisi. Beberapa lansia memegang bahunya. "Saya bangga sama Bapak," bisik salah satu dari mereka. "Bapak bukan orang biasa." Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, semua orang sekarang tahu siapa Bapak sebenarnya." Tapi Pak Estu hanya tersenyum dengan tatapan jauh. "Saya nggak pengen orang tahu saya siapa. Saya cuma pengen anak saya tahu." Dan langit senja mulai berubah jingga. Seolah dunia untuk pertama kalinya mulai berpihak pada hati yang tulus. Pagi itu, langit di atas Bantul cerah. Udara sejuk berembus pelan melewati celah-celah jendela panti jompo Nusa Tentram. Burung-burung gereja berkicau pelan di pepohonan. Para penghuni lansia duduk santai di taman kecil, menikmati sinar matahari yang hangat. Tapi Pak Estu tak berada di sana. Ia duduk di dekat pintu masuk, mengenakan baju batik sederhana. Tatapannya kosong, memandang ke jalanan yang jarang dilewati kendaraan. Di pangkuannya tergeletak foto lama, foto Aditya kecil, tertawa, sambil memegang mangkuk bakso. Sudah 3 hari sejak video itu viral. 3 hari sejak kebenaran keluar. Dan belum ada tanda-tanda Aditya akan datang. "Belum ada kabar ya, Pak?" tanya Sari dengan suara lembut. Pak Estu hanya menggeleng pelan. Mungkin dia marah, mungkin malu. "Bapak nyesel?" Sari duduk di sampingnya. Pak Estu menghela napas panjang. "Kalau demi menyentuh hatinya, meski lewat luka, saya nggak nyesel." Lalu tiba-tiba suara klakson terdengar dari gerbang depan. Sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan. Seorang pria muda turun dari dalam, mengenakan kemeja putih yang sudah sedikit kusut. Rambutnya tidak disisir rapi seperti biasa. Matanya merah, wajahnya letih. Aditya langkahnya berat saat ia mendekat. Para penghuni panti terdiam. Mereka mengenal wajah itu dari TV, dari internet, dari video yang mereka tonton bersama Pak Estu. Semua mata mengikuti Aditya, tapi ia hanya punya satu tujuan. Di depan pintu ia berhenti. Matanya menatap Pak Estu yang masih duduk mematung. Lalu tanpa bicara, ia berlutut. Di hadapan semua orang, tangisnya pecah. "Ayah," suaranya parau, putus-putus. "Maafkan saya." Pak Estu menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tangannya gemetar. "Ayah nggak butuh permintaan maaf, Dik. Ayah cuma pengin kamu. Tahu, kamu nggak pernah sendirian." Aditya menggenggam lutut ayahnya erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan.
Saya takut dianggap anak kampung, takut dunia tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya lebih takut kehilangan ayah. Saya salah, saya bodoh. Katanya di antara isak tangis, Pak Estu perlahan membungkuk, mengangkat wajah Aditya dan menyentuh pipinya. Kamu nggak perlu sempurna, nak. Cukup jujur dan pulang. Wajah-wajah lansia di sekitar mereka menangis dalam diam. Sari pun tak bisa menahan air matanya. Dalam kesunyian yang menyentuh, Pak Estu berdiri perlahan dengan bantuan Aditya. Mereka berjalan berdua ke arah mobil hitam itu. Tapi kali ini tidak dengan rasa ditinggalkan, tidak dengan punggung yang diabaikan. Kali ini dengan hati yang pulang. Mobil itu melaju perlahan menuju arah selatan, melewati perbukitan gunung, kidul, jalan berliku, pohon-pohon jati, suara jangkrik yang bersahutan. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah tanah luas yang dikelilingi sawah dan bukit. Di tengahnya berdiri rumah indah berbentuk joglo dengan tiang-tiang kayu jati dan ukiran khas Jawa di setiap sisi. Di atas pintu utama terpajang papan kayu halus bertuliskan, "Omah Kang Estu, rumah cinta sejati." Pak Estu terpaku, matanya membesar, tangannya menutupi mulut, tidak percaya. "Ini rumah yang kamu rancang itu?" Aditya mengangguk pelan. "Saya selesaikan semalam suntuk. Semua tukang sudah siap sejak dulu. Saya yang batalin waktu itu. Tapi sekarang rumah ini milik ayah, milik kita." Mereka berjalan masuk. Di ruang utama tergantung potret besar wajah Pak Estu tersenyum. Diukir di kayu jati dengan ukiran kaligrafi halus. "Sak bejo-bejone wong sugih, isi bejo wong sing eling marang wong tuwo." Warga desa berdatangan. Ada yang membawa tumpeng, ada yang membawa bunga, ada yang membawa rebana. Suara gamelan mulai terdengar di kejauhan. Semua datang bukan karena kekayaan Aditya, tapi karena kisah Pak Estu, karena ketulusan yang tak pernah padam meski dicampakkan. Sore itu, di beranda rumah, Aditya duduk bersila di kaki ayahnya. Mereka minum teh jahe, menikmati angin sore dan suara kicau burung. "Ayah," kata Aditya, dan pelan, "Saya mungkin gak akan pernah bisa balas semua kebaikan ayah." Pak Estu tersenyum, menatap langit yang mulai berubah warna. "Terima kasih aja cukup, nak, karena kadang harga sebuah terima kasih lebih mahal dari segalanya." Dan ketika matahari terbenam perlahan di ufuk barat, dua hati yang pernah terpisah kini kembali menyatu. Terima kasih sudah menonton kisah penuh haru ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menginspirasi lainnya dari kami. Dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan bagikan ke orang-orang terdekat Anda, karena setiap kisah bisa menjadi pelajaran berharga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.